Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi, sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasih di dalam Tuhan, para mahasiswa dan mahasiswi kampus Politeknik, apa ini? Politeknik Kelautan dan Perikanan. Kalau boleh saya tanya, di antara kamu ini dua orang, saya minta satu laki satu perempuan untuk menjawab. Mengapa dan untuk apa kamu mengambil kuliah di Politeknik Kelautan dan Perikanan ini? Siapa? Pertama. Kalau tidak bisa jawab nanti, bagaimana sudah datang jauh-jauh ke sini? Mengapa dan untuk apa? Ya, Adek. Berdiri dan katakan. Alasan saya mau kuliah di sini, yang pertama pastinya saya ingin mengurangi beban kedua orang tua saya, karena sekolah di sini tidak terbiasa. Habis itu saja. Namamu siapa? Siap, Wilhelmus Pianoka. Dari Siap, Flores NTT. Flores mana? Flores Nagikio. Nagekeo. Pantas mukanya semi Manggarai dan Bejawa. Orang Nagekeo itu perbatasan Manggarai dan Bejawa. Jadi mukanya 50% Manggarai, 50% Bejawa ya. Tapi karakter harus jelas. Ya. Oke, terima kasih. William. Siap. Dipanggil? Pian. Fian. Oke. Yang perempuan sekarang. Siapa? Ayo. Masa kamu tidak sadar untuk apa kamu datang sekolah di sini? Siapa? Ayo berdiri satu orang. Kalau kamu tidak jawab nanti, berarti saya tidak bisa khotbah juga ke depannya, karena saya mau khotbah apa? Itu aja ya. Karena dia yang kemarin datang cari Romo. Kenapa dan untuk apa memilih kuliah di tempat ini? Saya berkuliah di sini karena melihat peluang di tentang perikanan itu masih sedikit. Jadi setidaknya kalau saya kuliah di sini, peluang kedepannya untuk saya bekerja lebih banyak. Terima kasih. Lebih banyak ikan ya. Oke, terima kasih Putu. Rasanya sekarang kamu harus memikirkan ulang untuk menyadari bahwa kamu itu kesini untuk apa dan mengapa.
Karena ini penting. Tanpa kamu menyadari itu pertama, nanti kamu berjalan dalam aturan yang ada tanpa kamu melakukan itu karena kesadaran. Jadi istilahnya perayaan Ekaristi hari ini itu memenuhi harapan kita suci dan memenuhi kata Tuhan tentang kenakan senjata Kristus sebagai terang untuk kamu sekolah di sini. Maka pertama, terang Kristus itu datang lewat pertanyaan Romo tadi. Mengapa dan untuk apa kamu kuliah di sini? Karena kalau tidak punya dasar dan tujuan yang jelas, nanti hanya formalitas sejak kamu sekolah, tapi tidak ada obsesi begitu. Itu yang perlu kamu bangun pertama. Jadi misa ini menerangi dan membuka kembali kesadaran dan pikiran kamu untuk menyadari. Dan coba saya memberikan terang lebih dari itu untuk kamu bangga bahwa ini pilihan yang mulia. Karena pertama-tama, kalau bertolak dari pesan kita suci, setiap minggu Advent, khususnya minggu Advent pertama, pasti seruannya berjaga-jagalah, siap siaga selalu. Dan kamu itu kesini untuk menjadi orang yang berjaga-jaga dan siap. Tadi waktu saya tanya saja, belum dijawab, sudah kamu jawab, siap, siap Pak. Gitu. Walaupun dalam kenyataannya disuruh jawab, ada yang tidak siap, tapi sebelumnya sudah jawab siap. Tapi itu jawaban yang menunjukkan bahwa kamu memang sekolah di sini untuk menjadi pribadi yang selalu siap untuk diminta melakukan apa saja. Karena itu yang susah. Ketika kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, belum tentu dia siap. Tapi kamu harus selalu siap siaga. Mungkin selama ini kamu siap siaga dalam konteks pendidikan. Begitu dipanggil oleh siapapun, jawab harus lihat. Tapi jangan lupa panggilan Allah. Allah itu selalu memanggil kamu. Lewat siapa? Lewat sesama. Karena sesama itu adalah gambar dan rupa Allah. Juga seperti Romo datang misa hari ini karena Tuhan yang memanggil. Memanggil untuk kamu bisa merayakan Ekaristi hari Minggu sebagai orang Katolik. Juga nanti mungkin pelajaran agama. Jadi ini panggilan Tuhan yang datang kepada saya melalui Putu dan temanmu kemarin ya, sama orang tuanya. Saya sendiri juga tidak pernah menduga dan menyangka bahwa di sini, di kampus ini ada anak-anak Katolik. Beberapa saat lalu memang saya melihat di FB uploadannya Pendeta Swamba. Kamu tahu ya? Kayaknya saya lihat sebagian muka-mukamu ada di situ waktu ikut pelajaran agama Kristen, tapi ya, karena dia pendeta, gak apa-apa. Itu adalah proses yang harus dilalui. Tapi bahwa ketika kemudian ada kesadaran untuk datang, minta misa, lalu saya menawarkan lagi, pelajaran agamanya bagaimana? Jadi kalau bisa kamu sendiri, jangan campur. Karena Katolik dan Protestan itu beda, jauh sekali, walaupun sama-sama namanya gereja. Kita sekarang ini salah satu contoh perbedaan yang jauh. Kita memulai perayaan Natal dengan masa Adventus dengan ada 4 lilin. Mereka punya tidak ada. Jadi Natalnya bisa dibuat sebelum tanggal 25. Nanti kamu ada Natal kampus juga sebelum tanggal 25 kan? Siap. Ya, siap kan siap. Tapi tidak apa-apa, kamu rayakan itu sebagai sebuah perayaan bersama. Tapi bahwa Natal kelahiran Yesus baru akan terjadi pada tanggal 24 malam. Itu baru. Karena kita memperingati kelahiran orang itu tidak bisa diperingati sebelum orang lahir kan? Atau kamu merayakan ulang tahun kelahiran sudah 1 minggu sebelum kamu lahir? Enggak kan? Dan karena ini adalah kelahiran Tuhan untuk melahirkan kita kembali, itulah kenapa kita perlu persiapan. Dan gereja Katolik punya waktu 4 minggu. Ada 4 lilin, ada 1 warna pink. Kenapa? Jadi ini 3 lilin ini 3 minggu kita berjaga-jaga dan berwaspada. Ini saya kasih batas di sini, ini yang keempat. Ketiga biasanya disebut minggu saya lupa namanya. Warnanya warna pink. Kalau di minggu Gaudete. Jadi minggu sukacita, minggu kegembiraan, karena harapan kita untuk kelahiran Yesus itu sudah semakin dekat. Itu minggu ketiga Advent, tapi sekarang kita masih ada di minggu pertama.
Jadi minggu pertama ini seperti kipas-kipas dulu untuk mengingatkan kita. Makanya bacaannya siap siaga, berjaga-jaga, kenakan senjata terang, dan Kristus adalah senjata. Jadi karena kita selama ini mengandaikan hidup dalam dunia dengan penuh kegelapan karena dosa yang membuat pikiran kita mentok, membuat perasaan kita juga tidak stabil, maka Tuhan ingin pelan-pelan menerangi. Tuhan mau menerangi kembali hati dan pikiran dan seluruh hidup kita dengan peristiwa sang terang Natal, tapi kita perlu persiapan. Maka dikasih pelan-pelan sinyal untuk kita, dimulai dengan satu lilin aja dulu terangin. Nanti terang yang sesungguhnya itu Yesus. Ini adalah simbol untuk mempersiapkan kita. Jadi artinya sekarang itu mari kita cuci hati, cuci pikiran dengan terang lilin Adventus ini, supaya pikiran kita terarah kepada Yesus yang akan datang sebagai penyelamat. Itu salah satu contoh perbedaan mendasar dan mendalam antara Katolik dan teman-teman gereja lain. Makanya kalau kamu pelajarannya pakai gereja lain, nanti kamu bingung. Masuk gereja Katolik kok lain lagi. Belum lagi salibnya harus ada korpus. Dan kita punya misa, ekaristi. Mereka punya tidak ada sakramen ekaristi. Kita ada sakramen tobat, mereka punya tidak. Jadi banyak sekali. Mungkin di dunia luar sepintas kelihatannya sama saja gereja apa saja oke. Tapi beda jauh sekali. Dan sangat mendasar. Dan maka dari itu Tuhan telah menerangi kamu dengan jalan pertama di minggu Advent pertama, bisa merayakan misa di sini. Saya juga kemarin itu ada Pak Bayu di situ, salah satu umat kita yang kemarin waktu mereka putu datang, dia juga ada. Saya bawa sebagai saksi ini, saksi bahwa seperti inilah cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sudah berapa tahun kamu ada di sini? Ada yang 1 tahun lebih, ada yang 2 bulan, yang 1 tahun lebih pasti tidak pernah misa ya. Oh, coba bayangkan. Saya juga tidak tahu kenapa tiba-tiba mereka putu kemarin datang dan mengatakan bahwa kalau bisa buat misa hari Minggu di kami. Tidak bisa kita gali di dalam pribadi kita, tapi itu adalah cara Tuhan menggerakkan kita. Karena Tuhan itu selalu melihat. Kasihan ada yang sudah 1 tahun tidak pernah misa, coba. Untung yang beberapa bulan, tapi sama aja. Biar baru 2 bulan, kalau sebelum kesini juga tidak misa, sama aja. Jadi itu contoh Tuhan pelan-pelan menerangi hati dan pikiran kita. Nah, untuk adik-adik yang sedang sekolah, kira-kira apa yang membuat Tuhan prihatin dengan keberadaanmu? Pasti Tuhan tidak mau kamu belajar dalam kegelapan. Bahkan listrik ada, terang benderang, kamu di pinggir pantai lagi, jarang ada mendung dan gelap di sini, terang terus kan. Tapi kalau bicara tentang jiwa, hati dan pikiran, belum tentu orang yang tinggal di tempat terang punya hati dan pikiran yang terang kan. Sebaliknya orang boleh tinggal dalam kenyataan yang gelap, tapi kalau hati dan pikirannya terang, dia bisa menjadi orang yang cerah, ceria, terang benderang. Maka dengan merayakan misa seperti ini, sebenarnya Tuhan mau menjaga supaya hati dan pikiran kita itu tidak terus berada dalam kegelapan. Dan terutama kita kalau mau mengenyam pendidikan dan pengetahuan, bukan hanya otak waras yang perlu, bukan hanya otak cerdas yang perlu, tapi otak yang waras, cerdas, dan spiritual. Spiritual itu artinya ada roh Tuhan yang bekerja di otak. Ini sekedar sharing pengalaman saja. Saya juga pernah kuliah waktu frater. Kita kuliah lebih berat dan lebih susah dari semua jenis perkuliahan di dunia ini, karena belajar filsafat. Saya sendiri kuliah tahun pertama itu langsung pening kepala saya. Pernah saya minta tarik diri untuk mau mundur, karena apa? Pusing terus. Jadi kaget otak kita ketika di seminari tinggi dia harus difermak betul-betul. Dan bukan hanya otak yang difermak, seluruh kepribadian difermak. Sama dengan hidup kita seperti ada lompatan budaya begitu. Kamu pasti awal-awal di sini sok kan, tidak biasa dengan gaya hidup seperti di sini, tiba-tiba dikondisikan seperti ini pasti stres toh. Nah kan, nah, sekarang Tuhan pelan cuci pelan-pelan kamu punya stres tuh, supaya tidak stres lagi dan bangga bahwa
untung kamu bisa sekolah di sini. Jadi tidak semua orang masuk di tempat sekolah yang kata Fian tadi gratis. Setelah ini kamu langsung penempatan kan? Hah? Tidak. Tapi setidak-tidaknya jaminan untuk bekerja ada kan? Tidak setengah mati kan? Pekerjaan sudah jelas. Sekolahnya gratis. Cari di mana di dunia kayak gitu? Dan kamu bisa mendapat kesempatan itu. Anak-anak dari umat di Jemberana saja belum tentu bisa masuk di sini ya. Dapat sekolah gratis seperti ini. Mungkin juga mereka tidak tahu. Tapi inilah cara Tuhan. Nah, kembali ke pengalaman saya. Kemudian pembina saya bilang, jangan, kamu berdoa dulu, coba tahan-tahan. Baru tingkat 1 di filsafat. Sudah saya bertahan belajar sambil saya pusing-pusing. Terus 4 tahun belajar. Kita ini kan mungkin juga kamu mengalami, kita kalau kuliah itu kan penuh tumpukan materi di meja, di tas, di kepala juga. Belum lagi tugas-tugas numpuk. Kuat sampai di mana otak kita? Untung kalau orang yang punya kepala lebar, lonjong kayak saya kan, mungkin otaknya bisa lebih banyak isinya. Kasihan kalau yang kecil-kecil kayak gini kepalanya itu, terpaksa otaknya bekerja. Tapi yang mau dikatakan adalah pengetahuan yang banyak, pikiran yang energik kadang membuat kita pening. Bagaimana supaya ketika pening kita bisa masih belajar dan menyerap pengetahuan? Itu yang saya bilang tadi. Otak butuh spiritualitas. Bukan hanya kecerdasan, tapi spiritualitas. Lalu kemudian selama kuliah saya berdoa. Dan apa isi doanya? Apalagi setelah menjelang ujian. Ujian itu kan satu hari bisa 3 mata kuliah. Dan satu mata kuliah itu kan diktatnya tumpuk-tumpuk semua. Lalu nanti diuji hanya 3 atau 5 soal saja dari tumpukan itu. Coba isi tes semua. Bagaimana dengan otak yang terbatas, yang pusing-pusing, masih bisa bertahan, bisa belajar, bisa sukses? Maka berdoa, dan saya selalu buat novena sebelum ujian. Dan doa itu mungkin saya masih simpan sampai sekarang di saya punya buku. Sederhana saja. Tuhan yang telah menciptakan saya, Tuhan menganugerahkan saya otak. Saya sudah berusaha untuk memakai otak itu sesuai kemampuan saya. Saya sudah belajar, saya sudah baca semua. Tuhan juga tahu perjuangan saya. Tapi besok mau ujian, diktat tumpuk, soal hanya cuma 3 atau 5. Pasti saya tidak mampu. Tapi saya percaya kalau roh Tuhan bekerja, saya akan mampu. Saya ikut ujian seperti biasa. Hasil akhirnya saya juga lulus cum laude. Di tengah kuliah yang saya rasa awalnya pening-pening. Bahkan mata kuliah yang paling sulit itu, yang semua orang hampir 80-90% selalu hair itu kita ada 4 orang teman waktu itu, dapat 10 kita. Padahal huruf saya juga jelek, tapi bisa dikasih nilai 10. Dosennya orang Polandia. Tapi kemudian saya menemukan bahwa itu kesuksesan bukan karena saya pintar, tapi karena saya membiarkan otak itu diselimuti oleh roh Tuhan. Hal yang sama juga sekarang ketika sudah menjadi imam. Kadang-kadang orang bilang begini, Romo harusnya sekolah lagi. Kenapa? Ya cocok. Kelihatannya Romo pintar, jadi sayang kalau tidak sekolah. Lalu saya bilang, sekarang ini kan zaman sudah canggih, tidak perlu jauh-jauh sekolah. Asal punya kemauan, kita punya pengetahuan banyak. Bagaimana caranya? Bergaul dengan sebanyak mungkin orang. Memaknai setiap pengalaman yang ada, karena itu adalah buku yang paling kaya dalam hidup yang tidak ada di buku-buku ilmu pengetahuan. Macam pengalaman saya bisa datang misa di tempat kampus seperti ini yang tidak mungkin menjadi mungkin, kan tidak bisa saya baca di buku. Tapi faktanya bisa terjadi, dan ini adalah pengetahuan dan pengalaman yang terhebat untuk saya. Saya bangga bisa menjadi pastor yang bisa merayakan misa di kampus ini, menjadi orang pertama dan pertama kali merayakan misa di pinggir pantai. Dan ketika saya sekarang berbicara kepada adik-adik, lagi-lagi saya kan tidak mengerti dan memahami kamu. Saya juga tidak tahu cara berpikir kamu seperti apa, tingkat pemahaman kamu seperti apa. Tapi sekarang saya berbicara dan kamu mau mendengar dan menyimak, itu karena apa?
Jadi seolah-olah saya berbicara cocok dengan kebutuhan kamu. Itu karena kekuatan spiritual, roh Tuhan yang bekerja di dalam otak saya yang terbatas ini, sehingga saya bisa berbicara sesuatu yang berguna untuk kamu. Jadi ini saya hanya mau mengatakan kepada kita bahwa pentingnya cahaya ilahi atau Kristus sebagai senjata terang menerangi hati dan pikiran kita, itu terutama dalam dunia pendidikan. Juga dalam dunia pekerjaan, penting. Jadi orang boleh otak encer bagaimanapun, pintar bagaimanapun, tapi kalau tidak ada Roh Kudus bekerja di dalamnya, tidak bisa. Orang boleh punya pengetahuan hebat, bicara hebat, tapi kalau tidak ada Roh yang menjiwai, juga tidak ada gunanya. Karena kata Yesus, Roh akan diberikan kepadamu, membantu kamu bisa berpikir dan berbicara dengan baik. Jadi, kan itu fungsi Roh Kudus. Membantu kita mengatasi keterbatasan kemampuan kita untuk bisa berbicara dan berpikir dengan baik. Maka kamu, ini adalah tanda Tuhan menyayangi kamu kuliah di sini. Dan ini adalah kesempatan pertama kamu diterangi oleh Roh Allah. Dan percayalah bahwa Perayaan Ekaristi ini membantu menerangi pikiran kamu dalam perkuliahan selanjutnya. Yang paling penting, jangan sampai meninggalkan dan menanggalkan Katolik. Karena hanya dalam Katolik ada misa. Dan misa adalah saat di mana Roh Kudus diberikan kepada kita lewat berkat dan juga lewat komuni yang kita terima, juga lewat sabdanya. Dan akhirnya kelautan dan perikanan itu adalah hal yang sangat penting di mata Tuhan. Kenapa? Itu yang membuat saya tadi mengatakan, kamu harus bangga bisa sekolah di sini. Selain karena gratis, bisa bantu orang tua, bisa punya peluang kerja yang lebih bagus, tapi dengan pilihan ini, kamu kembali ke citra awal tentang panggilan murid-murid Yesus. Kenapa? Yesus memanggil murid-muridnya pertama di mana? Di pinggir pantai. Kamu sekolah di pinggir pantai. Yesus yang memanggil kamu dari menjadi penjala ikan menjadi penjala manusia. Kamu kan judulnya sekolah kelautan dan perikanan, tapi kan nanti kamu bukan melayani laut dan ikan kan? Tapi melayani sesama lewat perikanan. Belum tentu pakai ikan juga ya. Jadi tujuannya kita melayani sesama dengan profesi yang kita dapatkan dari pengetahuan yang kita dapat di sini. Itulah tujuan kita. Jadi akhirnya entah kita sekolah di mana saja, kita sekolah dan kuliah untuk nanti bisa melayani Tuhan dan sesama lewat karya-karya pelayanan kita. Dan tidak akan pernah kita menjadi seorang pelayan yang baik dalam berkarya kalau waktu sekolah kita tidak mempermak diri dengan baik dengan pengetahuan dan apapun yang diterima di sini. Maka gunakan kesempatan ada di sini, bersyukurlah kamu bisa sekolah di sini, dan jangan sia-siakan kesempatan berahmat ini. Karena dengan cara ini Tuhan juga mau memakai kamu untuk menyelamatkan sesama dan dunia nanti ketika sudah bekerja. Semoga Tuhan memberkati.